Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham wa firiz zunubi wal asam qabilit taubati wan nadam alladhi jala ta'alim wa ta'alum min ahammi ta'alimil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in summa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Wa nakhususan ila musannif hadzal kitab al-imam al-fadil Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Maribari annallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamu ila darajati fil jannah nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain lana lahu wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya takzimi, para alim, para ulama, para hujjah, para ustadz, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Bayyinah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dia Masjid Jami Al-Qadar, ya lupa Bu, masih ngantuk ini Bu karena sering ngisi di sono jadi kesebut juga tuh ya di Masjid Jami Al-Qadar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mestinya nggak lupa kalau ada Pak Eko di sini tuh kok bisa lupa. Jami Al-Qadar yang insyaallah dimuliakan oleh tentunya ya Bapak DKM kita yang sama-sama kita takzimi, kita hormati, kita cintai, Bapak Ustadz Eko beserta seluruh jajaran pengurusnya. Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh Masjid Jami Al-Qadar yang insyaallah saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Sehat semua ya Bapak Ibu? Sehat? Ya, itu yang penting untuk sehat. Kemarin pada ikut lomba nggak nih? Lomba 17-an. Pada ikut nggak Bu? Kan masih ramai itu Bu kalau lomba 17-an. Katanya ya bagian dari mensyukuri nikmat kemerdekaan lah. Ya apa-apa. Sini yang bapak-bapak ikut nggak? Masih ada ikut nggak Pak? Kalau di lingkungan saya masih banyak itu Pak. Nanti pentas seninya masih September bisa anak-anak mudanya. Ada pentas seninya tak sini tuh? RT sini ada. Rata-rata September masih ya. Iya. Bagian dari syukur nikmat kemerdekaan ya karena ini. Jangan salah loh Bu, kemerdekaan tuh salah satu nikmat paling besar dari Allah.
Bayangin kalau kita itu belum merdeka, apa yang bisa kita lakukan? Ngaji gini juga nggak bisa, ditangkap kita Bu. Kalau belum merdeka. Tapi jangan dikira semua negara itu udah merdeka, belum loh Bu. Banyak negara yang belum merdeka itu di dunia ini. Yang kita tahu, sering kita tahu saudara-saudara kita rakyat Palestina aja kan yang belum merdeka. Masih banyak negara-negara itu yang sampai sekarang belum merdeka. Ya saya sebutin salah satu contohnya aja itu kayak misalkan Transnistria. Nah gitu kan, baru dengar kan namanya Abkhazia, daerah-daerah Balkan itu dekat-dekat Rusia minggirnya itu masih banyak negara yang belum merdeka di semenanjung Kaukus itu, yang keluarnya Dajjal nanti dari sana, Ya'juj Ma'juj dari sana, itu masih banyak yang belum merdeka. Termasuk ya itu Nagorno-Karabakh, Somaliland, itu masih banyak. Jadi makanya kemerdekaan ini jangan dikira sepele, maka kita syukuri ya. Salah satu syukurnya ya tadi, jangan lupa kalau pas dari kemerdekaan ya kita kirimlah paling enggak Fatihah untuk para pejuang, para pahlawan. Ya syukur-syukur kan kalau kita kirimin juga udah kita kirimin ke muslim-muslimat, insya Allah masuk lah yang Islam-Islam itu dapat pahala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, ya sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan para guru kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk guru kita Ustadz Amir. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khusus kita untuk yang hadir di talim ini, di majelis ini, mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan oleh Allah kita, putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala kulniyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kita masih terkait dengan ucapan atau perbuatan yang bisa membuat kita kufur Bapak Ibu. Minggu lalu disebutkan, makanya kita suruh hati-hati jangan sampai kita ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak sadari telah merusak keimanan kita. Kemarin pertemuan yang lalu disebutkan, ini sering terjadi yang kemarin kita sebutkan. Anda misalkan ada orang rajin baca Quran, kita katain, baca Quran mulu ente, emang kenyang apa? Nah itu nggak boleh. Pada pertemuan yang lalu disebutkan. Atau ada orang yang rajin sholat, semuanya sholatnya cakep, wajib, cakep, nggak pernah ketinggalan berjamaah, sholat sunnahnya juga rajin, cakep. Kita katain ente sholat mulu sih, jadi orang emang sholat bisa bikin kenyang apa? Nah itu kemarin juga bisa merusak keimanan kita. Atau orang rajin zikir, kita katain juga, gampang banget ngatain orang, ya apa-apa dikatain, dikomenin mulu. Ada orang sholat, ada orang zikir, komenin juga lagi, ya ente zikir mulu nggak bisa bikin kenyang zikir itu, ya kayak gitu-gitu, itu nggak boleh. Atau ngatain dan dikatain, apa namanya, berkata orangnya songong banget, seolah-olah semuanya tergantung dia. Kalau diingetin, kamu orangnya begitu mulu sih, nggak ada takut apa nanti kalau kiamat nasib ente bagaimana? Jawab saya tanya, saya mah nggak takut kiamat. Nah kemarin kan begitu kan, itu juga bisa apa namanya membawa kita kepada kekufuran. Terus apalagi yang bisa membawa kekufuran? Wa ayya syai'in mahsyar. Saya juga nggak takut. Ada orang ngomong gitu,
hari mahsyar apaan, saya nggak takut nanti juga di akhirat sana. Mau hari mahsyar, mahsyur nggak takut saya. Orangnya sombong banget. Jadi katain diperingatkan tentang hari kiamat nggak takut, tentang hari mahsyar nggak takut. Padahal di yaumil mahsyar seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu-lalu, nanti kita itu susahnya minta ampun, dikumpulin dengan di mahsyar itu dikumpulin. Kalau orang baik ya sama orang baik, matahari didekatkan dengan kita. Dulu di hadis kan disebutkan bahwa tudana syamsu yaumil qiyamati minal khalqi kama takuna minhum kamigdari meli. Jadi nanti di hari kiamat itu disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan banyak para perawi, matahari itu dideketin, deket banget ke kita dulu sebutin kan di pertemuan-pertemuan yang dulu. Kalau kita zaman sekarang, kalau sekarang ini jarak antara matahari dengan kita itu 149 juta kilometer, 149 juta kilometer. Kita pergi aja 100 kilo udah lama banget ya kan, 150 kilo sini Cilegon aja udah hampir 2 jam. Nah itu jauhnya kayak gitu, baru kilo itu juta Bu, 149 juta kilometer. Matahari sekarang dari kita itu segitu jaraknya, jauh banget. Maka kita itu aja kalau kemarau kayak sekarang, udah mulai kemarau gini, panasnya kalau siang udah luar biasa. Lah nanti Bu di akhirat itu bayangin cuman 1 mil Bu, 1 mil itu sekilo lebih dikit di atas kepala kita. Nah, makanya kan kemarin disebutkan saking panasnya nanti orang berkeringat nggak kehitung keringetnya, nggak kira-kira keringetnya. Ada yang dibilang kemarin kan sampai semata kaki, ada yang sampai selutut, ada sepinggang, ada sampai kelelep sama keringetnya, tergantung dengan amal ibadahnya. Nah itu kok kita nggak takut dikatakan begitu. Oh nanti ya masalahnya itu kadang-kadang ya karena kita belum mengalami sih, masih dalam bayangan terkait dengan keyakinan. Jadi itu kalau takut itu kita nggak takut. Terus belum lagi melewati asyirat nanti. Susahnya kayak gitulah, membayangin susahnya nanti di hari kiamat, di yaumil mahsyar itu seperti itu. Kok kita nggak takut? Atau juga ada orang yang berkata begini, mohon maaf, au jahannam. Saya mah santai aja di akhirat, mau di neraka jahanam juga nggak takut, saya malah enak. Ada kan artis yang begitu, iya kan, ada artis kan, saya mau nanti di sono di jahanam nggak apa-apa deh, kumpul sama orang-orang cakep gitu. Emang dikira dibayangin enak kan di dunia kumpul orang cakep, di sono emang mikirin orang cakep orang jelek, dan ini sekarang jahanam mikirin di sendiri aja susah, di akhirat bagi udah neraka ngerasain siksa mulu, masa emang bayangin orang cakep. Ada tuh artis yang bilang begitu, saya mah di sono di negara jahanam nggak apa, ntar kumpulnya orang-orang cakep-cakep, orang klimis-klimis gitu. Ya orang yang ganteng sama cantik, karena orang ganteng sama cantik banyak di neraka karena sombong dengan kecantikan dan kegantengannya. Nah itu apalagi yang dimanfaatkan nggak bener. Nah itu ada sampai yang berkata begitu, padahal ya nanti di sana itu ya kan waktu itu juga hadis kan ada tuh, kata Rasulullah, ya udah hampir kayak gitu kasusnya. Nanti katanya biar di neraka jahanam kumpul orang-orang cantik, orang-orang cakep. Dan waktu itu aja kan Nabi cerita tuh, wa yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan urotan gurlan. Waktu itu Nabi dalam kesempatan kayak gini cerita, dari mahsyar nanti saat dibangkitkan dari kematian manusia itu akan digiring, dikumpulkan oleh Allah di yaumil di padang mahsyar itu dalam keadaan hufatan, panasnya kayak gitu, matahari begitu dekat, dikumpulkan, dihimpun manusia itu dalam keadaan pertama hufatan, nggak pakai alas kaki. Coba bayangin tuh, ibu tengah hari aja di jalan, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, gimana Bu kakinya Bu? Gimana Bu? Melepuh nggak Bu? Apalagi tanahnya berpasir, kayak apa itu Bu? Panas kayak di bara kan, kita pasir itu kalau kena matahari deket banget, panasnya kayak apa? Ya nanti kita kayak begitu Bu di hari kiamat, di yaumil mahsyar itu. Maka ya tergantung amal kita. Di hari kiamat kita akan dikumpulkan dalam keadaan yang pertama hufatan, nggak pakai alas kaki. Yang kedua apa? Uron, dikumpulkan kita dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju. Nah ini Bu, jadi yang cerita
artis tadi, nggak apa-apa nanti dikumpulin orang-orang cakep kan asik. Enak aja, jangan pikir begitu di sana. Ini Aisyah katanya malu ini, terus terang aja Rasulullah, ar-rijalu wa nisa'u jami'an yang dulu ba'du mila ba'din, kata Aisyah nanya Rasulullah, laki-laki sama perempuan dikumpulin telanjang gitu, waduh, saling lihat satu sama lain gitu, gimana dong, malu dong ya Rasulullah. Ya gitu kan ceritanya Aisyah. Bayangin kayak di dunia, kalau di sono nanti dikumpulin telanjang nggak pakai baju, pada lihat-lihatan dong. Ustaz kok kesempatan dong. Ya enggak begitu, kata Nabi apa, al-amru asyaddu min ayyuhimuhum darika. Boro-boro Aisyah saat itu keadaan lagi susah. Kita itu kalau lagi susah apa-apa sering kelewat nggak Bu? Ada cewek cantik kayak ada apa, kalau kita lagi panik merhatiin nggak? Ada cowok ganteng, ada ini, kita punya duit ada nih, kebakaran aja, kebakaran nih contoh yang sederhana, rumah ibu kebakaran, masih sempet nggak mikirin duit di lemari Bu? Nah, mikirin apa yang Bu pikirin? Yang penting selamat kan? Nah itu nggak bakalan kepikir mau duit segepok mau berapa. Kalau kita kebakaran gede rumah kita, panik, ya nggak bakalan kepikir duit, ijazah, macam-macam yang di situ persimpanan kita, nggak bakalan kepikir baju diangkutin, nggak bakalan. Yang kita selamatkan adalah diri kita. Ya sama di lo, apalagi di kiamat nanti keadaannya, chaosnya itu melebihi di dunia. Wah, serba sulit, serba susah, panas, ini semuanya mengandalkan diri sendiri. Kan pada hari kiamat nanti mengandalkan diri sendiri, semua tergantung amal kita. Maka itulah nanti kita pentingnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau kita ngandelin diri kita sendiri bagaimana? Wah repot, orang Nabi selain Rasulullah jadi mintain tolong umatnya pada nggak bisa, disuruh semua minta kepada Rasulullah. Saya sendiri aja bingung, kata para nabinya, saya ngurus sendiri aja bingung, dah minta tolong pada Muhammad gitu. Nanti di akhirat seperti itu. Maka kita jangan kepikir wah telanjang asik nih kesempatan, saya mau nggak di neraka biar nggak cakep-cakep, telanjang nanti di sono telanjang saya perhatiin dah yang paling cakep. Ya nggak bakalan mikirin sampai segitu. Kata Nabi, al-amru asyaddu min ayyuhumuhum dzalik. Nggak mungkin kepikir sampai kayak gitu. Masalahnya, problemnya, keadaannya, suasana sangat sulit. Kita bayangin dia kayak tadi aja, baru kebakaran aja kita udah nggak mikir ya lain-lain, apalagi nanti di akhirat mikirin nanti belum ngelewatin sirat, belum ditimbang amal kebajikan, mizan kita ditimbang, yang jelek yang buruk antri ditimbang. Udah deg-degan belum? Ya kan? Kita mau diintegrasi aja nih di dunia, mau ditanyain, mau diintegrasi, dipanggil mau polisi aja, gimana Bu? Panik gak? Udah ketakutan gak? Kepikir gak yang lain-lain? Kita udah bingung kan? Itu apalagi nanti di sono loh Bu, ditimbang. Ini dulu pernah nyolong alpukat tetangga. Bukan tanggung-tanggung nyolongnya, 5 kilo. Pas tidur dipanen alpukat tetangga. Nah, amalnya nggak pernah, amalnya sedikit, sedekahnya nggak pernah. Ya berat sini kan, berat yang jelek. Nah, kita mikirin itu. Karena apa? Semua nanti amal perbuatan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal. Nah, itu kan kita yang kecil kebaikan sekecil apapun kelihatan, keburukan sekecil apapun kelihatan, nggak ada yang terlewat. Ya kita panik lah. Waduh, kita semua ingat perbuatan kita. Karena apa? Kita masya Allah, astagfirullah, kita namanya manusia kan. Manusia itu nggak pernah ada yang lepas dari kesalahan. Sebaik-baik apapun manusia, dijamin 100% nggak ada yang lepas dari kesalahan. Namanya manusia, unsur dalam diri kita itu ada yang namanya unsur hewaniyah, hayawaniyah. Kalau unsur hayawaniyah, hawa nafsu ini yang lebih dominasi, bagaimana perbuatan kita? Kita kalau unsur hayawaniyah ini yang lebih dominasi, manusia itu lebih hina daripada
binatang. Itulah karena dalam diri manusia tidak ada seperti malaikat. Kalau malaikat memang enak diciptakan oleh Allah dari awal suruh sujud ya sujud aja seumur hidup, nggak ada nafsu, nggak ada. Tapi kita manusia ini dalam diri kita ada unsur malaikah, ada unsur hayawaniyah. Ya ini yang buat kita menarik, sosok yang menarik, yang unik manusia itu. Kalau dia yang dominan unsur kebaikan, ya bisa dia lebih mengalahkan malaikat. Karena kalau mereka hanya sujud doang, kalau kita bisa macam-macam, bisa sujud, bisa zikir, bisa Al-Quran, macam-macam. Kalau kita unsur yang baik, yang dominan dalam diri kita, kita bisa mengalahkan malaikat. Tetapi sebaliknya jika unsur hayawaniyah, syaitaniah yang dominan dalam diri kita, kita lebih bisa binatang daripada binatang. Kan makanya kan serem kan orang itu zaman sekarang. Mohon maaf, kejahatan yang paling sadis pun bisa dilakukan oleh manusia ketika kita terlepas dari kontrol, dari kendali. Mohon maaf, kayak zaman dulu tuh. Sekarang kan manusia itu nyawa kayaknya harganya sekarang murah atau mahal, Pak? Kayaknya Ibu ya sekarang ya, kayaknya dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh gitu. Orang zaman sekarang bunuhnya nggak tanggung-tanggung kadang. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, itu kan sering ya sekarang kejadian itu, dibunuh, dimutilasi. Itu kayak apa gitu, kayak memperlakukan orang kayak binatang, dipotong-potong, dan biasanya pelakunya malah orang-orang dekat. Coba bayangin, itu manusia. Kalau yang yang dominan, yang datang unsur kebinatangannya seperti itu. Makanya bahkan hal-hal yang paling keji, paling jorok itu manusia sanggup melakukan ketika hawa nafsu dan unsur binatangnya yang lebih dominan. Maka itulah bagi penting kita untuk saling mengingatkan, untuk banyak ya mendekatkan diri pada Allah, untuk yang ngaji-ngaji begini. Paling enggak biar hati kita ini perlu makanan, Bu. Jadi bukan hanya fisik aja yang butuh makanan, tapi hati kita ya kalau kumpul orang-orang baik ya insya Allah lah keturutan jadi ikut jadi baik. Jadi kalau kata kita kumpul kayak gini-gini, insya Allah yang di masjid ini ya insya Allah orang-orang baik, orang soleh, insya Allah kita jadi orang baik. Jadi kalau kata Nabi itu al-mar'u ala dini khalilihi, kita mau tahu orang itu baik atau enggak itu gampang, Bu. Lihat aja kata-kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Lihat aja temennya. Saya nggak begitu kenal nih sama Ustadz Eko secara pribadi, tinggal dilihat aja kesehariannya sama siapa. Nah kan gampang nilai orang. Saya nggak kenal nih sama ibu, tapi gampang saya nilainya, nggak kenal satu persatu, nggak, karena nggak tetangga deket, tapi saya nggak tahu. Tapi saya lihat ibu suka kumpul-kumpul di majelis taklim, suka kumpul sama orang-orang baik. Nah itu udah tahuan tuh penilaian kita ya seperti itu, almaru ala dini khalilihi. Jadi gampang orang itu. Maka fal yang durman yukhalil, maka hati-hati kita kalau milih teman ya. Kita sebenarnya mohon maaf, berteman itu nggak dibatasin dalam Islam itu. Kalau kita bagus, kita memang karakternya kuat, kita orang yang punya filter yang kuat, kita malah disuruh berteman sama siapa aja, biar bisa membawa orang lain pada kebaikan, bisa membawa orang, kita pahalanya gede. Tapi kalau kita nggak yakin nih, kadang-kadang kita ini nggak yakin, kita yang tahu diri kita sendiri kan kita. Kalau kita nggak yakin kita ini orangnya kuat, karakternya, filternya kuat, kalau kita malah bergaul malah kita yang dipengaruhi, ya tadi hadisnya kita fal yang durman yukhalil, kita hati-hati milih temen ya kan. Banyak kan orang-orang awalnya baik, karena salah pergaulan jadi nggak baik. Kalau kata istilah sekarang circle. Kalau circle-nya nggak baik ya jadi nggak baik. Kalau sekarang kita lihat di medsos itu, mohon maaf ya, di TikTok kayak macam-macam itu. Sekarang lagi kalau di TikTok, lihat TikTok nggak, Bu? Suka lihat TikTok nggak, Bu, Bapak? Iya. Sekarang yang lagi viral, lagi hangat-hangatnya apa? Ada kasus ini nggak? DJ itu, denger? DJ yang namanya binatang itu, ya kan lagi viral. Jadi perang circle katanya. Nah itu namanya, itulah kehidupan. Jadi
circle, komunitas teman kita sehari-hari, kumpulan kita sehari-hari itu sangat menentukan posisi kita, penilaian kita, bahkan agama kita itu ada di situ juga. Karena kita tuh penting berkumpul dengan, dalam hadis Nabi kan disampaikan, berkumpul dengan orang baik, majalisis sholih kama salil miski. Kalau kita kumpul sama orang baik itu seperti itu loh Bu, kita berteman dengan penjual minyak wangi kalau kata Nabi. Kalau kita temennya itu kumpulannya penjual minyak wangi, kira-kira gimana? Iya kan? Ya kita ikut wangi kan, paling enggak kalaupun enggak kuat beli minyaknya, kita tetap ikut wangi. Kalau kita berteman sama orang-orang jahat, orang-orang yang enggak baik, orang-orang enggak benar, kata Nabi itu karena fikil khair, seperti orang yang meniup perapian, niup kompor tuh guys, niup api itu Bu. Gimana kalau kita niup api? Ya kita ikut baunya, apa baunya? Ya kita kena bau asap, bau sangit. Nah itu udah hukumnya seperti itu. Kita itu kalau kumpul orang-orang baik, insya Allah peluang kita menjadi baik itu besar. Sebaliknya kalau kita kumpulnya itu orang-orang nggak baik, ya sama, peluang tidak baiknya kita pulang menjadi orang benar nggak benar juga besar. Maka kita disuruh hati-hati. Terus itu makanya kita disuruh hati-hati. Tadi berkata seperti itu, wah saya nggak takut neraka jahanam, itu juga bisa. Atau gini, saya mah nggak takut apa yang sudah saya perbuat, ngapain saya takut, padahal jelas-jelas perbuatan aku, saya mah nggak takut sama perbuatan saya, ngapain saya takut, padahal jelas-jelas tiap hari kerjaannya maksiat, tiap hari kebahagiaannya dosa mulu, tiap hari ngerjaannya yang jelek-jelek mulu, tapi diingetin gitu, saya mah nggak takut, nggak tahu akibat dari perbuatan saya, itu sama. Itu bisa membawa kita kepada kekufuran. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Terus juga begini, mohon maaf. Au ayya syai'in a'malu bi majlis ilmi wa qad umiru bi khudurihi au qus'ati sarit. Ada orang kita suruh, ente sekali-kali datang kek ngaji. Kita suruh begitu, kita ingetin, ente sekali-kali datang kayak ngaji biar hidup ente enak gitu, hatinya ente tenang. Malah jawab dia, ngapain ngaji, roti sepotong itu lebih berharga daripada datang ke pengajian. Kita suruh begitu, kita ingatkan gitu, ngapain ke tempat pengajian, ke tempat majelis taklim, ngaji ngapain, mending roti yang sepotong itu kus'atu saridin khairun, lebih penting roti daripada ngaji itu. Jadi kalau disuruh seperti itu, kadang kan banyak kita ingetin, kadang orang-orang itu sesuatu yang nggak penting lebih diutamakan dibandingkan dengan datang ke majelis ilmu, majelis pengajian. Padahal hidup kita seperti kita sampaikan tadi, hati kita ini butuh makanan. Nah, kalau makanan pasti kita sih gampang, ada bakwan kita makan, ada combro kita makan, ada lemper kita makan, macam-macam kita makan. Itu kalau fisik kita gampang makannya, tapi ini loh hati kita ini juga perlu makan. Nah, makan hati itu apa sih? Makanan hati ya siraman rohani, ya zikir, ya baca Al-Quran, ya doa, ya sholat, itu makanan hati. Hati kita itu kalau nggak pernah kasih makan, ya repot kita. Sementara hati ini yang menentukan. Jadi kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Jadi hati ini loh kuncinya. Semua itu kuncinya ada di hati. Kalau hati kita udah baik, ya kalau pikiran kita baik, ya insya Allah yang keluar dari badan kita, perbuatan-perbuatan kita sudah baik. Tapi kalau hati kita itu busuk hati kita nih, bawaannya suudon mulu sama orang. Ya ada orang gak ada niat apa-apa, udah nanya aja, nanya kabar itu dipikirnya salah. Gimana kabarnya yuk? Apa sih nanya-nanya? Mau tahu aja urusan orang, padahal baik ya, niatnya baik, nanya apa baik. Kadang kan orang itu kalau udah suudon begitu, ketemu di jalan,
senyum. Namanya kita kalau ketemu di jalan senyum, nah ternyata dia nggak tahu kita kan, karena dia lagi ada masalah kita senyumin dikira gedek. Nah itu kalau hati memang buruk. Kalau hati udah didasarkan buruk sangka, ya semua yang kita lakukan menjadi salah. Atau dengki, iri mulu bawaannya, itu hati sehat nggak gitu iri itu? Nah itu hati yang buruk, dengki mulu bawaannya. Ada tetangganya beli TV iya kan Bu, tetangganya beli TV, dia yang bingung sendiri, duduknya sendiri. Ada tetangganya beli TV, dia yang bingung. Besoknya lagi beli motor, tambah bingung lagi, tambah kesel lagi, bikin fitnah di mana, beli itu pantas kan bisa beli itu, suaminya kan ini suaminya dia omongin, padahal ya emang rezekinya lagi ada, apalagi beli mobil, pusing duluan pingsan. Inilah namanya hati. Kalau hati yang semacam ini yang harus dibenerin. Maka benerinnya apa? Ya banyak zikir, biar tenang, datang ke pengajian-pengajian, biar dapat nasihat-nasihat agama, biar apa bener, ya gitulah. Banyak ini namanya hati. Jadi hati itu yang paling menentukan. Kalau semuanya udah jelek di hati, ya nggak ada benernya perbuatan kita, karena semuanya berpangkal dari hati. Semua niat-niat baik kita mau melakukan sesuatu ya dari hati yang baik. Kalau kita nggak baik, mau sholat berjamaah, mau ibadah, malas nggak Bu? Malas kalau hati kita nggak baik. Kita mau sedekah bisa nggak kalau hati kita kikir banget, kalau pelit, kalau kredit banget? Nggak bisa. Itu semua dari hati. Semua perbuatan kita adalah cerminan dari hati kita. Makanya kita ya gitu, disuruh ngasih makan hati kita nih. Kalau kata Imam Al-Ghazali, ya itu harus dikasih makan. Bahkan nafsu kita nih, kalau kata Imam Ghazali, harus dipaksa untuk beribadah, itu harus dipaksa. Jadi nafsu kita ini adalah seperti kuda yang kalau nggak kita kasih muatan, dia akan liar. Nafsu kita nih loh Bu, seperti binatang yang kalau nggak kita kasih muatan yang berat, maka dia akan liar, akan kemana-mana. Ya ini kita, diri kita nih, kalau nggak kita kasih muatan, muatannya apa ya tadi? Disuruh sholat ibadah, biar nggak liar kita Bu. Hati kita nih biar nggak liar, ya disuruh baca Al-Quran, ya biar ingat Tuhan. Kalau ada tetangga meninggal, ya ikut nyelawat. Apa? Biar ingat kematian. Itu bagian dari makanan hati. Ya kita disuruh ziarah kubur. Nah ziarah kubur nggak Bu? Pernah? Sering, bener. Oh ya alhamdulillah bagus. Kalau biasanya kalau di kota-kota gini kan udah pendak setahun sekali ya Tat ya. Pendak Ramadan biasanya atau Lebaran kalau di apa orang-orang yang di kota-kota itu. Kalau di kampung-kampung mas setiap malam Jumat itu kita ziarah kubur. Apa ya? Karena orang-orang yang sudah berpulang itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam kitab Syu'abul Iman itu disebutkan, inna ahlal kubur yastabshiruna wa yafrahuna bi ziyarati aqaribihim wa bi du'aihim wa bi ihda'i musawaba wal ajra. Jadi dalam kitab itu ada hadisnya juga, orang yang sudah meninggal itu Bu, paling seneng itu kalau diziarahi oleh kerabatnya. Jadi itu paling seneng. Jadi orang yang sudah meninggal itu kalau kita mau membahagiakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, itu paling seneng apa? Kata Imam Al-Baihaqi itu dalam kitabnya, biziarati aqaribihim, diziarahi kuburnya. Nah itu masalahnya sekarang, kita itu udah jarang ziarah kubur orang-orang sekarang itu. Jadi kalau kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengatakan afdhalu ma yuhdalil mayyit, ada hadiah paling indah bagi orang yang sudah meninggal. Itu dicatat Bu ya, hadiah terindah untuk orang yang sudah meninggal itu ada 4. Udah pernah saya sampaikan belum kan? Jadi hadiah terindah afdhalu ma yuhdalil mayyit, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah,
muridnya Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Ruh, afdhalu ma yuhdalul mayit ada 4. Yang pertama sedekah. Ini yang paling cepat. Hadiah terbaik untuk orang yang sudah meninggal itu ada 4 di antaranya. Yang pertama as-shadaqatu, kata Ibnu Qayyim. Orang yang sudah meninggal itu, Bu, paling senang, hadiah paling senang dia kalau diberi itu apa? Sedekah. Apa? Kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, itu paling girang dia, Bu. Hadiah terbaik yaitu, Bu. Jadi pernah ada satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa araha la takallamat tasaddaq. Jadi ada suatu ketika itu seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bercerita, ya Rasulullah, ibu saya itu sudah meninggal ya Rasulullah. Tapi saya bayangin ibu saya itu seandainya dia itu masih hidup itu akan minta saya untuk bersedekah. Cong, sedekah dong. Seandainya maksudnya masih hidup. Ibu saya itu akan ngomong gitu ke saya, nak sedekah dong, tolong sedekah gitu. Seandainya ibu saya itu masih hidup. Terus orang itu bertanya, hal laha min ajrin in tasaddaqtu anha, ya Rasulullah, apakah ibu saya itu akan mendapatkan pahala kalau saya bersedekah atas namanya? Kata Rasulullah apa? Naam, iya. Nah itu makanya kata Ibnu Qayyim, afdhul, makanya kita udah bener tuh tradisi kita. Kalau setiap Jumat ada yang sedekah diumumin itu sama Ustadz Eko nih, pas mau sebelum khotib naik mimbar ada amal sedekah, pahalanya dipersembahkan untuk siapa disebutin. Nah itu yang paling disenangi oleh orang yang sudah meninggal. Afdhalu ma yuhdalul mayyit, yang pertama adalah sedekah. Terus yang kedua apa? Kata Ibnul Qayyim, yang kedua al-istighfar, memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tua dan keluarga kita yang sudah meninggal. Ini seneng banget. Jadi kalau kata disambungkan dengan tadi kata Imam Al-Baihaqi tadi, yastabsiruna biziarati aqribihim wa bidu'aihim. Kita doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya kita kan diajarin oleh Allah dalam Al-Quran, diajarkan doa apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti ketika mereka menyayangi waktu aku masih kecil. Nah itu, Bu, kita disuruh, itu diajari oleh Allah kita, Bu, biar apa? Kita selalu ingat kepada apa namanya orang tua kita yang dalam hadis disebutkan itu, Bu, mal mayyitu fi qabri la kal ghariqil mutawawis. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal itu kalau diumpamakan itu kal ghariqil mutawawis, seperti orang yang mau tenggelam, yang dia minta tolong, teriak-teriak minta tolong. Nah ini, Bu, kalau ada orang mau tenggelam teriak-teriak minta tolong, kira-kira Ibu tolong nggak dia? Tolong nggak, Pak? Ada orang mau tenggelam teriak-teriak minta tolong ke Bapak, kira-kira ditolong nggak? Ditolong kan? Apalagi ini orang tua kita, Bu. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal itu seperti itu. Diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang mau tenggelam, yang minta tolong, yang tadiru da'watan min ibnihi wa akhihi sadiqillah, yang dia itu minta didoakan yang dari oleh anaknya, ibnihi wa akhihi sadiqin, minta tolong didoain oleh anaknya, saudaranya atau teman-temannya itu, Bu. Faidah lahiqatu kanat ahabbai. Jadi orang yang sudah meninggal seperti itu. Ya kalau orang yang sudah meninggal tuh makanannya simpel. Jadi doa, sedekah makanan gak kayak kita, Bu, orang sudah meninggal itu. Makanya kalau kita kasih sesajen di atasnya, kita kasih ayam di atasnya, dimakan gak, Bu? Kan masih ada gitu. Kita siapin sate, ayam bakar penuh di rumah, malam Jumat biar pulang ruhnya biar dimakan. Masih utuh apa dimakan kucing, Bu? itu orang yang sudah meninggal gak gitu makanannya, Bapak Ibu.
Orang yang sudah meninggal makanannya itu simple, mau kita kasih. Kadang-kadang orang zaman dulu kan begitu, orang udah meninggal disiapin, senangnya dulu waktu hidup senangnya kopi, disediain kopi biar kalau pulang diminum, disediain teh kalau pulang di teh. Kalau orang zaman dulu kan gitu ya Bu ya, nggak taunya habis-habis, sebenarnya bukan, memang benar habis, tapi yang makan ya bukan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal nggak makan, orang dia udah bukan berupa jasad. Makanan minuman itu kan untuk yang bersifat jasad badan, dan dia kan bukan udah ruh. Masa minum kopi, masa minum teh, nah itu yang makan jin, itu yang makan. Ya itu, jadi salah. Jadi orang yang meninggal itu makannya cuma simpel, ya kita pahala sedekah, terus doa-doa kita yang kita panjatkan untuk orang yang sudah meninggal itulah makanan orang yang sudah meninggal. Maka kasihan Bapak Ibu kalau orang sudah meninggal nggak pernah dibacain Al-Quran sama anaknya, nggak pernah didoain anaknya, nggak pernah disedekahin anaknya. Maka dalam tradisi masyarakat kita itu ada kan, kalau meninggal berapa kali disedekain itu sampai pahalanya, karena itu tuntunan Nabi. Jadi orang yang sudah meninggal itu sangat mengharapkan sedekah kita. Makanya jangan salah, jadi banyak tradisi kita itu sebenarnya sudah diislamisasi, sudah sesuai dengan ajaran Nabi, cuman kita ada yang nggak ngerti tuntunannya. Jadi gitu, maka dalam masyarakat kita itu sebenarnya udah bagus semua Bu. Kadang-kadang kita yang belum paham ilmunya, sebenarnya udah sama para sesepuh kita, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita, para ajengan-ajengan kita, itu udah diformulasikan dalam amaliyah keseharian, cuman kita kadang belum paham ilmunya. Jadi itu kata Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah yang paling keras sekalipun dalam masalah hukum itu seperti itu. Yang paling utama adalah Abdul Mu'min tadi, sedekah. Makanya mohon maaf kalau kita punya rezeki sedikit, sisain, dikumpulin, nanti amal, niatkan untuk orang tua kita yang sudah berpulang. Itu paling girang udah Bu. Jadi kalau kita kasih hadiah-hadiah kayak gitu, senengnya itu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Senengnya itu melebihi dikasih, kalau orang masih hidup dikasih dunia dengan seluruh isinya. Ibu dikasih tanah 100 meter girang Bu. Wah girang, 100 meter itu baru 100 meter loh Bu, apalagi 1000 meter ya Bu. Wah kaya kita. Nah tapi dikasih sedunia dengan seluruh isinya, seluruh tanah di Indonesia dikasih Ibu, gimana? Seneng. Itu kegembiraan orang yang sudah meninggal kalau dapat kiriman sedekah, kiriman doa, kiriman bacaan Al-Quran. Seperti itu Bu, senangnya karena ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, seperti lebih senang dibandingkan seperti orang yang mendapatkan dunia dengan seluruh isinya. Terus yang terakhir, sampai cepat waktunya sudah habis lagi. Yang hadiah yang kedua tadi apa? Memohonkan ampun kepada orang tua. Yang ketiga doa, tadi sama, doa, mendoakan yang kebaikan untuk orang tua kita. Didoakan yang baik-baik, diampuni dosanya, ya kan, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, ditempatkan di surga, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama keluarga yang lain di surganya Allah. Jadi kita kalau berdoa jangan, makanya kita itu Bu, mohon maaf, kita itu jangan pelit, jangan pernah melupakan keluarga kita, terutama orang tua kita, kakek nenek kita di dalam doa-doa kita. Tolong disebut itu Bu, orang tua kita itu disebut di dalam doa kita, minimal dalam sholat 5 waktu itu orang tua kita disebut. Apa ya itu Bu, kalau kita mau membahagiakan orang tua kita, jadi tanda berbakti kita kepada orang tua kita. Jadi berbakti kepada orang tua itu nggak selesai loh Bu, ketika orang tua sudah meninggal itu enggak. Kita kewajiban berbakti kepada orang tua itu enggak selesai hanya ketika orang tua kita sudah meninggal, itu enggak. Tapi berbakti kepada kedua orang tua itu berlanjut setelah orang tua kita meninggal dunia. Caranya ya gimana? Ya tadi kita mendoakan. Dalam hadis Nabi disebutkan loh Bu itu. Jadi bukan omongan saya, ini omongan Rasulullah. Pernah suatu ketika itu ada seorang laki-laki itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia bertanya begini Bu, hal baqiya min birri awayya syai'un abirhuma min ba'di mautihima. Wahai Nabi,
adakah sesuatu yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya setelah orang tua saya itu meninggal? Dia tanya gitu Bu ke Nabi. Lalu apa dijawab Nabi? Ya ada. Yang pertama apa? Kayak tadi kita sampaikan, al istighfaru lahuma, yaitu mendoakan kepada kedua orang. Itu bagian dari berbakti loh Bu. Tadi mengirimkan sedekah juga itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Jadi itu bagian. Maka kalau kita melakukan itu ya kita dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti. Kalau kita anak yang berbakti, insya Allah deh Bu, surga milik kita Bu. Jadi berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika mereka masih hidup. Kalau masih hidup ya kita seneng-senengin. Kalau kita pas lagi gajian ya kita beliin. Orang tua itu simpel kok Bu. Kita beliin sebungkus bakso aja girang nggak Bu? Itu orang tua nggak nuntut macam-macam. Kita perhatian sama dia, kita gajian kasih sedikit. Sebungkus bakso berapa sih Bu? 15.000 ya Bu? Itu udah girangnya banget. Ketika orang tua ridho kita didoain kebaikan, surga punya kita Bu. Hidup kita sukses. Kalau orang tua kita sudah ridho, orang tua tuh nggak neko-neko. Kita nih, kita yang udah tua udah punya anak, kita bisa merasakan sendiri keinginan kita ke anak-anak kita tuh nggak neko-neko. Nah, asal lihat anak kita jadi anak bener, sama orang tua sopan, baik, perhatian, kita udah seneng nggak Bu? Kita nggak nuntut macam-macam orang tua itu, biarpun perjuangan kita kayak apa membesarkan anak-anak kita itu. Kita yang sudah punya anak bisa membayangkan sendiri perjuangan kita kayak apa membesarkan anak-anak kita itu, sulitnya kayak apa, perjuangan kita beratnya bagaimana, tapi kita nggak pernah menuntut kita dibalas budi. Itu nggak pernah Bu kita orang tua itu. Kita hanya lihat anak kita udah benar, anak kita udah perhatian anak kita udah seneng, kita udah bahagia menyaksikan anak kita. Jadi makanya kalau anak orang tua kita sudah berpulang, mohon maaf, jangan lupakan, jangan pernah melupakan orang tua kita di dalam doa-doa kita ketika kita habis sholat. Itu Bu yang bisa membahagiakan kita. Kapan lagi yang membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal? Kalau hal yang sesimpel itu, yang ringan seperti itu untuk kita, apa susahnya kita mendoakan orang tua kita lewat doa yang hanya mengucapkan, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, tempatkanlah mereka di tempat yang terindah di sisimu. Kita sebut namanya ya Allah, kita sebut nama orang tua kita di dalam doa kita, maka insya Allah itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Bu ya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Udah jam 6 ya, silakan. Oh yang keempat ya, yang keempat, yang terakhir. Nah, yang keempat ini al-hajju, atau kalau ini yang keempat, hajikan atau umrohkan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, kalau dulu beliau belum pernah melakukan itu. Jadi kalau kita punya rezeki, maka dalam istilah itu ada haji badal, ada umroh badal ini. Jadi kalau kita punya rezeki, kumpulkan. Kalau dulu bapak kita, mak kita belum pernah umroh, belum pernah haji, apalagi dulu udah pernah keucap, saya pengen haji banget, saya pengen umroh banget saya pengen umroh banget, nah tapi belum kesampaian. Kan gitu kadang ya Bu ya, orang tua kita punya keinginan tapi rezekinya belum ada, pengen banget umroh, pengen banget haji. Kalau kita punya rezeki, punya kelapangan, dikumpulin dikit-dikit, ada orang umroh berangkat, titip, dibadalin umrohnya. Ini hadiah yang paling indah, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Saya ulangi lagi, yang pertama as-sodaqah, sedekah, yang kedua al-istighfar, memohonkan ampun, mendoakan orang tua mohon ampun kepada Allah, terus yang ketiga ad-doa, mendoakan yang baik-baik untuk orang tua, terus yang terakhir tadi al-hajju, kita hajikan kalau mampu, kita umrohkan kalau kita ada rezeki umroh badal. Masih banyak lagi yang lain, nanti di kesempatan yang lain insyaallah kita. Jadi kalau ingat sekali lagi, bakti kita kepada orang tua tidak terhenti ketika orang tua kita sudah meninggal, masih ada. Karena namanya hubungan antara orang tua dan anak itu tidak pernah ada istilah mantan. Sampai kapanpun bapak ibu ibu kita, bapak kita, biarpun udah berpuluh-puluh tahun sebutannya, sampai kita mati nih, sampai kita mati, nama kita ini bandnya siapa?
bintinya siapa? Tidak pernah berubah. Maka itu kewajiban berbakti pun tidak pernah berubah. Biarpun orang tua kita sudah meninggal 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun, bahkan seandainya kita berusia ratusan tahun, dia tetap kewajiban kita. Makanya kakek nenek kita disebut dalam doa itu karena bagian dari berbakti kepada orang tua ke atas sampai kakek nenek kita. Barangkali itu ya Bu ya, kita sampaikan dalam pertemuan kali ini karena sudah jam 6 nanti. Lain kali insya Allah kita sambung kembali. Barangkali demikian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada kata-kata yang kurang, ada kekurangan di sana-sana. Mari kita tutup talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.